Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh sawah yang hijau dan gunung-gunung yang menjulang, hiduplah seorang kakek bernama Wira. Ia adalah sosok yang dihormati oleh penduduk desa, tidak hanya karena usianya yang sudah lanjut, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang mendalam. Setiap sore, Pak Wira selalu duduk di bawah pohon beringin besar di tengah desa. Pohon itu sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, menjadi saksi bisu percakapan antara Pak Wira dan orang-orang yang datang mencurahkan isi hati mereka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arga datang menemui Pak Wira. Wajahnya tampak murung, langkahnya berat. Ia membawa beban di hatinya yang tidak mampu ia tanggung sendiri. Ketika sampai di hadapan Pak Wira, ia langsung duduk tanpa banyak bicara. Setelah beberapa saat hening, Arga pun berkata, "Kakek, hidupku terasa sangat berat. Setiap kali aku mencoba sesuatu, aku gagal. Rasanya seperti aku berjalan di tempat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Pak Wira tersenyum lembut, tidak tergesa-gesa memberikan jawaban. Ia memandang Arga dengan penuh pengertian, lalu berkata, "Nak, mari ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu." Arga mengikuti langkah Pak Wira. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang membelah sawah hingga sampai di tepi sungai yang jernih. Pak Wira berhenti, lalu mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya. Dari dalam kantong itu, ia mengambil segenggam garam dan menyerahkannya kepada Arga. "Ambillah garam ini dan masukkan ke dalam segelas air," ujar Pak Wira sambil menyerahkan sebuah gelas yang diisi air dari sungai. Arga, meski bingung, mengikuti perintah Pak Wira. Ia menuangkan garam itu ke dalam gelas dan mengaduknya hingga larut. "Sekarang, minumlah," kata Pak Wira. Arga menuruti perintah itu, tetapi begitu air menyentuh lidahnya, ia langsung meringis. "Rasanya asin sekali, Kek. Aku tidak bisa meminumnya," kata Arga sambil meletakkan gelas itu. Pak Wira hanya tersenyum. Ia kemudian mengambil segenggam garam lagi dari kantongnya dan melemparkannya ke sungai yang mengalir di depan mereka. Setelah itu, ia berkata, "Sekarang, cobalah minum air dari sungai ini." Arga membungkuk, menggunakan tangannya untuk mengambil air sungai dan meminumnya. Kali ini ia tersenyum. "Segar sekali, Kek. Tidak ada rasa asin sama sekali," katanya heran. Pak Wira duduk di atas batu besar di tepi sungai. Ia memandang Arga dan mulai berbicara. "Nak, masalah dalam hidup itu seperti garam. Jumlahnya selalu sama, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi rasa asin yang kau rasakan tergantung pada wadah yang kau gunakan untuk menampungnya. Jika kau seperti gelas, setiap masalah kecil akan terasa begitu pahit dan menyakitkan. Tapi jika kau menjadi seperti sungai, masalah yang sama tidak akan berarti apa-apa." Arga terdiam, merenungi kata-kata itu. "Jadi, Kek, maksudmu aku harus memperluas hatiku, seperti sungai yang luas dan mampu menampung apa saja?" Pak Wira mengangguk. "Betul, Nak. Perluaslah hatimu, luaskan pemahamanmu, dan belajarlah menerima hidup apa adanya. Ketika hatimu luas seperti sungai, masalah-masalah kecil dalam hidup tidak akan membuatmu tenggelam. Sebaliknya, kau akan tetap jernih, tenang, dan kuat seperti air sungai ini." Arga mengangguk pelan, seolah-olah sebuah cahaya baru mulai menyala dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada masalah-masalah kecilnya, tanpa mencoba melihat gambaran yang lebih besar. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang bagaimana ia menghadapi dan menerimanya dengan lapang hati. Sejak hari itu, Arga mengubah cara pandangnya. Setiap kali masalah datang, ia mengingat pelajaran dari Pak Wira. Ia belajar untuk tidak membiarkan masalah-masalah kecil menguasai hatinya. Sebaliknya, ia mencoba memperluas pemahamannya, menerima keadaan dengan lebih tenang, dan terus melangkah maju. Beberapa tahun kemudian, Arga tumbuh menjadi sosok yang bijaksana. Orang-orang di desanya mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat. Seperti dulu mereka datang kepada Pak Wira. Arga selalu menceritakan kisah tentang garam dan sungai, mengajarkan mereka pelajaran yang pernah ia terima. Pelajaran itu terus mengalir, seperti air sungai yang tak pernah berhenti, memberikan kehidupan
dan inspirasi bagi siapa saja yang mendengarnya.